keluarga? Apa hubungannya rumah dengan tangga? Kenapa jadi keluarga? Nggak ketemu-ketemu sampai hari ini. Tapi saya setuju dengan kata bahwa keluarga itu rumah tangga. Dengarkan undangan yang berbahagia, keluarga yang diberkati Tuhan. Siapapun orangnya, baik orang miskin membangun rumah sederhana, apalagi orang kaya bangun rumah yang besar, maka yang dipikirkan adalah fondasinya. Tidak bicara dulu yang lain, fondasinya dulu dihitung. Rumah tangga yang dibentuk, fondasi kalian adalah kasih Kristus, bukan kasihnya siapa-siapa. Kasih Kristus itu fondasi rumah tangga kalian. Jangan diganti fondasi ini dengan fondasi apapun juga. Kalau kasih Kristus jadi fondasi rumah tangga kalian dan rumah tangga kita semua, percayalah rumah tangga kita pasti aman, nggak akan goyah apalagi roboh. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Yahweh, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala gereja. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana gereja tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Putri-putri Sion, gadis-gadis yang berbahagia, satu saja syarat kalau seorang perempuan menikah, dia potong kepala, sebab dia pakai kepala suaminya. Saudara, kelompok feminis paling gak suka membaca ayat ini, karena feminis berkata tidak mau tunduk pada laki-laki. Dengarkan, Tuhan tidak berkata perempuan tunduk pada laki-laki. Yang Tuhan ajarkan manual kehidupan ini adalah istri tunduk kepada suami, bukan perempuan tunduk kepada laki. Tidak semua kita pernah naik kapal, tapi semua kita pasti mengerti. Mungkin gak di sebuah kapal ada dua nakoda? Kapal itu gak akan jalan. Dua nakoda kan perang sendiri, nanti mau dibawa kemana kapalnya? Nah, seperti itu hukum ini. Kalau Yesus Tuhan mengatakan istri, lagi sekali bukan perempuan, beda. Istri tunduk kepada suami, itu maksudnya supaya di kapal kehidupan kalian, sepinter-pinternya seorang istri dan sebodoh-bodohnya seorang suami, maka hukumnya suami tetap nakoda. Istri boleh usul sebagai tubuh. Kalau perut merasa lapar, maka dia lapor ke kepala, lapar. Nah, kepala kan mengolah, ngambil makanan apa. Jadi usul boleh, tapi keputusan di tangan suami. Ingat pria-pria, menjadi suami itu jauh lebih berat daripada jadi presiden. Tapi suami nggak bisa pensiun kalau nggak mati. Dan firman Tuhan mengatakan, kalau rumah tangga goyang sedikit saja, apalagi yang besar, maka Tuhan nggak cari mana mertuanya, ini mana mertuanya, enggak. Maka Tuhan akan cari mana suaminya. Lihat kapal tenggelam barusan ini. Di dunia ada hukum internasional. Setiap kapal yang celaka langsung dicari mana nakodanya. Nomor satu dia bertanggung jawab, itulah suami. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan gereja di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya gereja kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap gereja, karena kita adalah anggota tubuhnya. Pria-pria dengar, firman untuk suami begitu panjang dan begitu banyak aturannya. Untuk istri hanya 3 ayat. Ini menunjukkan jadi suami itu berat. Maka itu anak-anak muda, untuk persyaratan kalian menikah bukan berapa umurmu,
Untuk kalian menikah persyaratannya cuma satu, bisa bertanggung jawab atau tidak. Saya pakai istilah bahasa Indonesia. Karena kalau seorang pemuda, seorang pria muda tidak pernah bisa bertanggung jawab, maka dia selalu jawab tanggung-tanggung. Artinya jadi beda. Maka itu kalau masih anak mama, jangan dikawinkan. Nanti menantunya cepat mati. Sebab anak mama itu bahaya sekali kalau dikawinkan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Orang-orang tua kita zaman dulu beda. Sudah anak, sudah menikah, punya rumah besar, suruh kumpul semuanya. Wah, rumah jadi rame gitu. Nah, hukumnya tidak begitu. Begitu anak-anak menikah, mereka keluar. Dalam hukum, termasuk negara, mengapa semua pernikahan harus ada pencatatan sipil? Mengapa cuma 2 orang saja kok negara terlibat? Repot betul. Ternyata semua bangsa di dunia percaya bahwa pernikahan itu membentuk rumah tangga baru, membentuk pemerintahan baru. Nah, papa mama ini negara yang sudah tua. Anak-anak yang menikah negara baru. Nah, dalam hukum internasional, kalau sampai ada negara lain mencampuri negara lain, namanya intervensi, dan itu perang. Jadi papa mama hukum ini berkata, dengar ada apa-apa dalam keluarga anak, tidak boleh mencampuri. Papa mama hanya bisa berdoa. Kalian 2 kalau ada apa-apa, tidak boleh beritahu papa mama, apalagi minta pendapat. Karena bagaimanapun juga begitu hukum ini sempurna, pasti orang tua lebih bela anaknya daripada menantunya. Nah, ini yang bahaya. Kalian datang kepada pembimbing rohani kalian, maka itu pria-pria dengarkan ini, nggak asal kawin, tapi punya tanggung jawab yang luar biasa. Jadi kesimpulannya, istri itu gambaran gereja, suami itu wakil Yesus. Gereja bisa salah, tapi Yesus nggak bisa salah. Itu berat menjadi suami. Lagi salah, istri bisa salah, tapi suami nggak boleh salah. Berat betul, karena mewakili Yesus. Jaga diri baik-baik. Maka kalau rumah tangga seperti ini, rumah tangga akan aman betul. Kebahagiaan akan nyata. Siapkan diri kalian jadi suami istri yang diberkati oleh Tuhan. Ayat yang terakhir, Yesaya 48 ayat 17 sampai yang ke-19. Begini firman Tuhan. Beginilah firman Yahweh penebusmu, yang Maha Kudus Tuhan Israel. Akulah Yahweh Tuhanmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Jadi Tuhan itu mengajar untuk yang memberi faedah. Yang kedua, apa Bapak kita itu? Dialah yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Perjalanan hidup kita, baik pribadi yang belum menikah maupun sudah menikah, akan aman dan terlindung kalau kita mengikuti apa yang Tuhan ajarkan dan apa yang Tuhan tuntunkan untuk kita. Ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Saudara, kata sekiranya menunjukkan Tuhan tidak pernah memaksa. Sekiranya, tergantung kita. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ibu bapak saudara diberkati Tuhan, damai sejahtera adalah kebutuhan pokok manusia bersama kebahagiaan. Ternyata damai sejahtera tidak datang, kebahagiaan tidak datang karena uang banyak, materi banyak. Tidak. Damai sejahtera rumah tangga kalian sampai berapa puluh tahun pun usia pernikahan kalian akan tetap mengalir dan tidak berhenti. Kebahagiaan kalian pun akan terus ada sekiranya kalian mendengarkan perintah-perintah. Lalu apa akibatnya? Dengarkan anak-anak muda, ini penting. Setelah Bapa di surga berfirman seperti ini untuk kita, ayat 19.
Ini hebat sekali. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Dengarkan kalimat terakhir. Kalau nama anak-anak keturunan kita tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapan Yahweh, berarti kita jadi orang tua paling bahagia. Karena anak-anak itu hebat, dijaga Tuhan sampai selama-lamanya. Berapa tahun kita sudah mati, anak cucu kita masih ada di dunia, mereka dijaga oleh Tuhan. Anak-anak muda, simpan firman ini. Kekayaan yang sesungguhnya, di rumah berapa, mobil berapa, duit berapa, kekayaan sesungguhnya. Walaupun saya lihat kalian masih banyak yang remaja, pemuda, masih jauh mungkin kalian menikah, tapi ini penting. Kekayaan yang sesungguhnya adalah dalam hidup anak-anak. Betapa bahagianya kita orang tua kalau anak-anak kita anak-anak yang manis, anak-anak yang baik, anak-anak yang bisa dibanggakan oleh orang tua. Kekayaan itu adalah dalam hidup anak-anak, bukan dalam hidup dalam jumlah uang. Maka janji firman Tuhan, setelah kita hidup menuruti peraturan Tuhan, kita hidup menuruti perintah Tuhan, maka keturunanmu, baik tidaknya anak-anakmu nanti, tergantung